我会陪着你的，跟你一起死，我心甘情愿。阿苏勒。 Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan menceritakan bagian 11 dari cerita novelan Eagle Flag. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Setelah keluar dari kediaman Jie dan Yuran, pengawal kaisar menemukan Xiaozhou. Mereka membawanya kembali untuk menemui kaisar. Xiaozhou tahu jika dia akan dihukum karena tidak melakukan perintah dari kaisar. Namun tanpa diduga, kakaknya itu tidak menghukumnya. Dia tahu jika Xiaozhou mencintai Gui Chen. Wajar saja jika dia tidak bisa membunuhnya. Saat ini Putri Bailingbo telah memerintahkan raja-raja negara bagian mengirim pasukan ke Tianqi dengan alasan untuk membersihkan pengkhianat di sekitar istana. Bai Luyan tahu jika Putri Bailingbo merencanakan kudeta. Oleh sebab itu, Bailingbo memutuskan turun tahta dan mewariskannya kepada Xiaozhou. Bai Luyan secara pribadi mengunjungi Ying Wuyi. Di sana dia mengakui kesalahannya sebagai kaisar yang telah melakukan pembunuhan kepada orang yang tidak bersalah. Bai Luyan menyatakan jika dia telah siap untuk turun tahta. Keesokan harinya, Ying Wuyi akan menghadiri perjamuan di istana tanpa membawa pasukannya. Yen Yu memperingatkan ayahnya tersebut. Dia khawatir jika itu semua bagian dari rencana licik Bai Luyan. Namun Ying Wuyi telah memutuskan, jika dia membawa pasukan, orang-orang akan berpikir jika dia menekan kaisar untuk turun tahta. Di istana kaisar mengundang seluruh pejabat kerajaan. Dia bersulang anggur kepada mereka semua. Sebagai kaisar, Bai Luyan akan mengumumkan sesuatu yang sangat penting. Tapi sebelumnya dia ingin Ying Wuyi menemaninya ke Pavilium Taiping, tempat pedang-pedang pusaka kerajaan disimpan. Sementara itu, prajurit kerajaan Yin mulai bersiap-siap pada posisi mereka. Setibanya di Pavilium Taiping, Ying Wuyi merasa heran melihat pedang-pedang pusaka sudah tidak ada pada tempatnya. Yang ternyata itu semua memang bagian dari rencana Bai Luyan. Dia sengaja membawa Ying Wuyi untuk menjebaknya di sana. Sementara itu di istana, pasukan kerajaan membantai seluruh pejabat dan tentara militer Ying Wuyi. Putri Xiaozhou diikat di kediamannya, itu semua atas perintah Bai Luyan. Seorang komandan pasukan memberikan gulungan besi kepada Xiaozhou. Komandan itu berkata jika saat ini, Kaisar telah memerintahkan membunuh seluruh pejabat senior dan pasukan militer tentara Li. Itu semua agar Xiaozhou bisa mewarisi pemimpin kerajaan Yin yang baru. Kebakaran di Pavilium Taiping semakin parah. Ying Wuyi terjebak di sana dan tak bisa membantu pasukannya yang semakin terdesak. Dia sangat marah dan hendak membunuh Bai Luyan. Namun tiba-tiba, Tianzan datang menyelamatkannya. Sebagai anggota suku Yu, Tianzan memiliki sayap, sehingga dia bisa terbang membawa Bai Luyan pergi dari sana. Namun tanpa sengaja dia menjatuhkan pedang Chang Yun. Sementara itu kondisi pasukan Li semakin terjepit. Zhang Bo yang mencoba menerobos istana terluka kena anak panah.
Jie dan Yuran membawa Gui Chen. Mereka berniat akan meninggalkan ibu kota Tianqi sesegera mungkin. Di tengah pertempuran, Gui Chen melihat para prajurit saling bunuh. Hal itu membuatnya hilang kendali. Gui Chen maju membunuh semua prajurit kerajaan yang ada di hadapannya. Karena kehadiran Gui Chen di pertarungan, rencana yang telah diatur Bai Luyan sedemikian rupa hancur seketika. Kondisi pertempuran berbalik. Para pasukan kerajaan dan Tianku telah dikalahkan. Melihat kejadian itu, Tianzan memutuskan untuk meninggalkan Tianqi. Dia berencana kembali kepada anggota sukunya. Bai Luyan menjadi marah. Dia tidak terima Tianzan meninggalkannya di saat kondisi seperti sekarang. Namun Tianzan tidak memperdulikan kaisar muda tersebut. Setelah menghabisi lawan-lawannya, Gui Chen mendatangi sisa reruntuhan Pavilium Taiking. Di sana dia menemukan pedang Changyun yang ditinggalkan Tianzan sebelumnya. Sementara itu, kaisar yang mengira Ying Wuyi tewas dalam kebakaran, dia lalu melepaskan Xiaozhou dan memintanya pergi meninggalkan istana. Xiaozhou sangat marah melihat kekejaman kaisar. Dia melayangkan pedang sehingga melukai wajah kakaknya itu. Bai Luyan mengatakan jika saat ini, Xiaozhou satu-satunya keluarga yang dimilikinya. Sejahat apapun dirinya, dia tidak akan membunuh Xiaozhou. Bai Luyan meminta Xiaozhou untuk pergi. Dia akan menjemputnya kembali setelah istana dikuasainya. Saat Bai Luyan akan keluar, tiba-tiba Gui Chen datang. Dia membunuh kaisar dengan pedang Changyun di tangannya. Hal itu seketika membuat Xiaozhou teriak histeris. Yang ternyata Ying Wuyi masih hidup. Dia selamat dari kebakaran tersebut. Yin Yu yang melihat ayahnya masih hidup sangat bahagia. Zhang Bo menyarankan untuk mengumpulkan seluruh prajurit yang tersisa. Mereka akan membunuh Kaisar Bai Luyan. Namun Ying Wuyi melarangnya. Dia takut jika ini bagian dari rencana putri Bai Lingbo. Bicheng mendatangi lokasi kaisar dibunuh sebelumnya. Kemudian jenazah Kaisar Bai Luyan disemayamkan di istana. Ini semua sesuai dengan apa yang mereka rencanakan. Bicheng memfitnah jika Ying Wuyi lah yang telah membunuh kaisar. Pernyataannya itu dibenarkan oleh para pejabat yang telah mereka suap. Ying Wuyi mendapat kabar jika kaisar telah meninggal. Pengawal berkata jika Ying Wuyi dituduh sebagai pelaku pembunuhan itu. Istana mengumumkan bagi siapapun yang bisa memenggal Ying Wuyi, maka akan mendapatkan hadiah. Ying Wuyi tahu jika Bai Lingbo bekerja sama dengan Bicheng. Mereka semua telah menjadi bagian dari permainannya. Saat ini sangat tidak mungkin bagi mereka berada di Tianqi. Ying Wuyi memerintahkan untuk kembali ke kota Sanyang. Xiaozhou membawa Gui Chen keluar istana. Kemudian Yuran dan Jie menemukan mereka. Mereka berempat pergi keluar ibu kota. Malam harinya, mereka memutuskan untuk beristirahat. Xiaozhou menceritakan jika yang membunuh kakaknya sebenarnya adalah Gui Chen. Tapi dia tahu jika ada kekuatan lain yang mengendalikannya. Sebelum Gui Chen hilang kendali, Xiaozhou mendengar bunyi burung gagak. Tidak lama kemudian Gui Chen ketakutan. Dia merasa ada seseorang yang mendekat. Yang ternyata orang itu adalah Tianzan. Gui Chen yang melihatnya pun seketika mengingat beberapa kenangan masa lalunya. Tianzan mengajak mereka ikut bersamanya untuk menghindari kejaran pasukan kerajaan.
Tianzan membawa mereka semua ke sebuah desa di pegunungan. Untuk menghindari kecurigaan orang-orang, mereka mengganti pakaian dan menyembunyikan senjata mereka. Hidup di desa jauh dari politik istana membuat mereka sangat nyaman. Kepala desa dan penduduk di sana juga menyambut mereka dengan sangat baik. Ketika sedang makan, ingatan Guichen mulai kembali. Dia tahu jika nama aslinya adalah Asula. Dia adalah pangeran dari suku Qingyan. Namun sayangnya, dia belum bisa mengenal Yuran. Dia juga belum mengingat tentang sekte Tianku. Ying Wuyi dan pasukannya tiba di kota Sanyang. Dia mendapat kabar jika saat ini Putri Bailingbo telah mengumpulkan pasukan dari berbagai negara bagian untuk menyerangnya. Untuk menghadapi masalah tersebut, Ying Wuyi memilih bertahan di dalam benteng. Dia tidak mau mengambil resiko, karena ada kemungkinan Bai Yi yang dijuluki Jenderal nomor 1 di benua timur juga ada di antara pasukan musuh. Sementara itu di tempat lain, Bai Sun, ibunya Xiaozhou sekaligus kaisar negara Cue, mencemaskan keadaan putrinya. Sebelumnya Bai Yi pernah bertemu Xiaozhou di Danau Yanfan. Melihat kemampuan yang dimiliki Xiaozhou, Bai Yi yakin jika Xiaozhou pasti bisa melindungi dirinya sendiri. Meskipun Bai Yi bicara seperti itu, namun Bai Sun sebagai ibu tetap mencemaskan keselamatan putrinya. Oleh sebab itu, Bai Yi pun mengatakan jika dia akan maju menghadapi Ying Wuyi. Dia berjanji akan mencari keberadaan Xiaozhou. Jenderal Xi dari Xiatang beserta jenderal-jenderal dari negara lain telah tiba di Sanyang. Tidak lama kemudian, Bai Yi juga bergabung dengan mereka. Namun Bai Yi berencana menghadapi Ying Wuyi seorang diri. Jenderal Xi tahu jika tujuan utama Bai Yi datang adalah untuk mencari Xiaozhou. Satu-satunya cara dia menemukan Xiaozhou adalah bergabung dengan pasukan aliansi 5 kerajaan melawan Ying Wuyi. Guichen yang tidur mendengar suara orang di luar rumah. Dia lalu keluar untuk melihat. Xiaozhou mengetahui Guichen keluar. Dia lalu mengikutinya. Mereka berdua masuk ke sebuah gubuk. Yang ternyata, orang itu adalah 2 anak yatim yang sebelumnya membunuh Guichen. Mereka sangat menyesal. Kedatangan mereka ke sana adalah untuk minta maaf kepada Guichen. Guichen belum bisa mengingat kejadian sebenarnya, namun dia yakin jika 2 pemuda itu orang baik. Dia memaafkannya dan menyuruh mereka pergi dari sana. Keesokan harinya para bandit menyerang desa. Para penduduk berlarian untuk menyelamatkan diri. Sementara itu Xiaozhou duduk sendirian di tepi mata air. Tiba-tiba seorang bandit menghampirinya. Tergiur dengan kecantikan Xiaozhou, bandit itu ingin memperkosanya. Guichen datang menghentikan aksi bejat bandit tersebut. Namun dia yang kehilang ingatan tidak bisa berbuat banyak. Tiba-tiba 2 pemuda yatim sebelumnya datang membantu. Mereka menusuk bandit tersebut hingga tewas. Yuran menyadari jika saat ini Xiaozhou dan Guichen masih berada di rumah. Khawatir dengan keselamatan 2 sahabatnya itu, mereka lalu bergegas kembali. Sesampainya di sana mereka menemukan bandit yang telah menjadi mayat. Di samping tubuh bandit, ditemukan sebuah pisau. Tianzan mengenali jika pisau tersebut berasal dari Tianqi. Untuk menghindari terjadinya masalah yang lebih besar, Tianzan meminta Jie untuk menyembunyikan mayat bandit tersebut. Sementara dia sendiri akan menemui kepala desa. Yang ternyata kedatangan para bandit kali ini tidak hanya untuk merampok bahan makanan mereka. Bandit itu juga minta disediakan 3 wanita yang masih gadis untuk dibawa. Para penduduk sangat marah melihat kelakuan bandit yang semakin semena-mena. Mereka memutuskan untuk melakukan perlawanan.
Malam harinya Gui Chen mendekati Xiaozhou yang duduk sendiri. Dia minta maaf karena tidak bisa melindunginya dengan baik. Gui Chen tahu jika dia tidak bisa mengingat semua masa lalunya. Namun dia berjanji tidak akan melupakan yang terjadi saat ini. Kepala desa meminta Jie membantunya untuk pergi ke gunung menebang beberapa pohon, untuk persiapan mereka menghadapi para bandit. Jie bersama pemuda desa lainnya pun berangkat menuju pegunungan. Kemudian terlihat Tianzan juga membawa Gui Chen ke bukit. Dia berkata jika mereka akan pergi membantu Jie. Setibanya di atas bukit, Tianzan menceritakan identitas lain dari Gui Chen. Dia adalah pemimpin sekte Tianku. Namun Gui Chen adalah orang yang tidak ingin meneteskan darah sedikit pun. Hal itu akan melemahkan fungsi dari Tianku. Oleh sebab itu, Tianzan akan membunuh Gui Chen dan merebut kembali pedang Chang Yun. Tiba-tiba Xiaozhou datang. Dia tahu kejadian di ibu kota sebelumnya, di mana Tianzan bekerja sama dengan kaisar untuk membunuh Gui Chen. Xiaozhou melukai dirinya sendiri untuk memancing amarah Gui Chen. Melihat Xiaozhou yang mengeluarkan darah, seketika Gui Chen teringat memori masa lalunya. Dia mengambil pedangnya dan menyerang Tianzan. Namun tiba-tiba Gui Chen berhenti. Dia mengingat kata-kata ayahnya dulu. Dia juga ingat bagaimana dia dibunuh dan dibangkitkan kembali oleh Bi Cheng. Xiaozhou meminta Tianzan melepaskan mereka. Dia mengingatkan Tianzan tujuan Tianku sebenarnya. Xiaozhou yakin jika suatu saat Gui Chen akan memimpin perdamaian dunia. Oke, demikianlah bagian 11 dari cerita Novelan Eagle Flag. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.